Ya, ya, siap. Terus yang ini jadi Bu Lilinya Bu Anti. Ya. Siap Bu. Untung saja kita punya kartu Jamkesmas, nah. Jadi biaya rumah sakit bisa gratis. Ada obat tambahan yang tidak ditanggung Jamkesmas, Bu. Harus kita tebus sendiri, harga 400.000 lebih. Ongkos transport untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah semuanya jadi 500 ribuan, Pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Mungkin saya bisa pinjam uang ke Bu Raiba 2 bulan kemudian. Ibu menyesal pinjam uang ke Bu Raiba. Untuk kita yang utang kita yang 500 ribu sudah Ibu bayar 100 ribu bulan lalu. Tapi kita masih harus setor 500 ribu lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktunya menyerahkan uangnya. Bu Raiba sudah langsung memotong 50 ribu. Utang kita jadi banyak sekali. Itu pasti Pak Ceti, Pak. Dia pasti mau menagih utang juga. Berapa utang kita, Pak Ceti? Cuma 100 ribu, Pak, untuk bayar cicilan utang ke Bu Raiba. Tapi harus lunas dalam 1 minggu. Dan Ibu harus setor 20 ribu tiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang Pak Ceti sudah datang lagi. Makasih ya Ibu Anti sama Umar. Nah, dari cerita Ibu Lili itu kira-kira masalah Ibu Lili itu apa ya? Bisa dijelaskan Ibu Anti, masalahnya apa Ibu Lili? Ibu Lili ini tutup lubang gali lubang, meminjam uang untuk bayar hutang. Dia kemana Ibu Raiba ke Pak Ceti. Iya. Ya, jadi pesan dari cerita itu, jika kita tidak pandai mengatur keuangan kita atau kita tidak dapat menabung secara rutin, maka kita akan mengalami pengeluaran yang tidak dapat dikendalikan. Uang utang yang tidak dikelola dengan cermat bisa membawa masalah besar untuk kita. Kemudian Bapak lihat di pelit cap 2A. Oke. Ini pelit capnya. Sebelum meminjam, untuk apakah kita meminjam? Jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita meminjam itu harus kita lakukan yang ini ya. Untuk apakah kita meminjam? Sebaiknya pinjaman itu untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Kita harus membedakan kebutuhan kita dengan keinginan kita ya. Ya, betul. Terus yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berutang? Ada. Jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Kemudian berapa besar kita perlu meminjam? Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Kemudian, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap atau tidak, musim atau tidak, musiman atau tidak. Yang terakhir, kemanakah kita dapat meminjam? Bandingkan tempat meminjam yang ada, carilah tempat meminjam yang total pengembaliannya yang lebih kecil. Jadi kita harus membandingkan